Shalom jemaat Tuhan. Jika minggu lalu kita telah melihat tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus, maka pada malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna. Bapak Ibu Saudara dapat membuka kitabnya di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di Smyrna akan dibangun sebuah kuil untuk menghormati Kaisar Tiberius, dan orang-orang diminta untuk masuk dan menyembah patung kaisar itu. Akan tetapi orang-orang Kristen yang ada di sana menolak. Mereka tidak mau menyembah patung karena itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kekristenan. Karena mereka menolak, mereka tidak mau, maka pemerintah yang ada di sana mempersulit kehidupan orang-orang Kristen yang ada di sana. Mereka kalau mau belanja, mereka ditolak kalau mereka itu Kristen. Sebaliknya kalau mereka itu penjual, maka tidak akan ada orang-orang yang mau membelinya. Dan mereka sangat dikucilkan. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang demikian membuat mereka mengalami kesulitan demi kesulitan dan semakin sulit setiap harinya. Kondisi yang demikian membuat mereka menjadi orang yang miskin. Mereka miskin bukan karena mereka tidak mau bekerja, bukan berarti mereka tidak mau berjuang. Mereka susah bukan karena mereka tuh malas untuk mencari peluang, Bapak Ibu Saudara, tetapi memang mereka tidak diberi kesempatan dan semua jalan itu ditutup. Sehingga mereka di dalam keadaan yang serba bingung, serba tertekan. Nah, di saat mereka mengalami keadaan yang demikian, Bapak Ibu Saudara coba lihat di dalam ayat yang ke-9. Di situ Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Nah, kalau Tuhan itu bilang dia tahu apa yang menjadi kesusahan mereka, kalau mereka itu dalam keadaan yang susah, mereka miskin, lalu kenapa Tuhan minimal tidak mengangkat beban hidup mereka sehingga mereka tidak lagi mengalami kesusahan? Kenapa Tuhan tidak membuat mereka menjadi kaya kalau Tuhan itu tahu mereka itu dalam satu kemiskinan? Justru yang Tuhan lakukan di sini adalah memuji jemaat Tuhan yang sedang menderita di Smyrna. Kita lanjutkan ya ayat 9 Bapak Ibu Saudara. "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Kaya apaan Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita mau bertanya, mereka kaya apa? Mereka mau makan aja susah, mau belanja dipersulit, kerja apalagi semakin dipersulit, karena kondisi mereka pada waktu itu benar-benar dikucilkan. Apa yang menjadi maksud pujian dari Kristus kepada jemaat di Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita memang melihat mereka dalam keadaan yang susah. Mereka tidak punya apa-apa secara materi, tetapi Tuhan melihat iman mereka. Mereka memilih mempertahankan iman mereka dan rela untuk menderita. Bapak Ibu Saudara, kadang mungkin kita berpikir, kita mau bener aja kok susah ya. Tapi kalau kita mau enak, itu kok nggak benar. Nah, seringkali ini menjadi dilema setiap kita ya Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita memilih yang kedua, bukan? Kita pikir udahlah, kita bisa berkompromi. Entarlah kita bisa doa pengakuan dosa sama Tuhan pasti diampuni. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak setiap kita untuk berani memilih hidup yang benar. Sekalipun di dalam kita memilih hidup yang benar, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin serupa dengan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, tapi nggak sama. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan di dalam ayat yang ke-10. Jangan takut dengan apa yang engkau derita. Dan di bagian akhirnya Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersungguh-sungguh dengan kehidupan kita. Di segala kondisi dan keadaan kita pada saat ini, biarlah
semuanya ini memproses kita, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kita boleh setia sampai akhir dari kehidupan kita, sehingga kita masing-masing boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu bersyukur untuk firman yang senantiasa membuat kami semakin kuat dan memberikan kesegaran bagi hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah firman ini sungguh boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.